Halo guys, kembali lagi dengan saya. Oke, video kali ini kurang lebih sudah 2 minggu saya belum atau nggak upload ya guys ya, karena ada kesibukan. Oke, ada kesibukan di sekolah, jadi banyak tugas ya guys ya, jadi belum sempat bikinnya. Oke, ini video ini saya akan bahas tentang persiapan ikan cana yang akan menuruni atau naik ke tank kontes ya guys ya, atau yang akan mengikuti kontes. Di sini saya bertanya kepada seorang teman saya yang sudah pernah mengikuti kontes dan ikannya perform ya guys ya, cuman nggak juara karena nilainya selisihnya sedikit. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan hal-hal yang kurang lebih diperlukan atau sangat diperlukan pada saat kontes ya guys ya, biar ikan itu lebih perform lah, jadi nggak terlalu buluk-buluk banget lah, biar ikan itu mengeluarkan yang dia punya ya guys ya, jadi nggak mageran ya guys ya. Oke, ini sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel ini makin berkembang ya guys ya. Oke, yang pertama tentang adaptasi ya guys ya. Oke, sini tentang adaptasi atau poin tertinggi dalam penilaian ikan cana, yaitu poin adaptasi kita dalam misal nih 1 bulan ke depan ada kontes nih, usahakan ikan itu sudah atau kalau bisa diajarkan dengan tank yang sudah polosan ya guys ya, atau tank tanpa substrat dan tanpa background, atau biasanya disebut tank polosan. Jadi minimal 2 minggu sebelum kontes itu ikan sudah dikasih tank polosan ya guys ya, dan ya kalau bisa sih 1 bulan ke atas ya guys ya, karena masa adaptasi ikan itu kan beda-beda karena karakter ikan itu beda-beda, jadi ada yang adaptasinya biasanya lama di tank polosan, ada yang cepat ya guys ya. Nah, saya punya satu ikan itu auranti, cepat banget adaptasinya, baru tadi diambil atau diangkut, jadi saya belum sempat videoin ke ikan itu ya guys ya. Itu ikan itu cuma perlu waktu kurang dari 3 menit, ikan itu udah perform di tank polosan tanpa substrat, tanpa background, dan airnya pun air PDAM baru ya guys ya, masih banyak gelembungnya juga di tanknya. Ikan itu udah mangap-mangap. Nanti saya akan sisipkan foto pas dia di tank polosan yang pertama ya guys ya. Oke, itu yang pertama adalah ajarkan ikan minimal 1 bulan sebelum kontes itu sudah diajarkan atau dibiasakan dengan tank polosan. Oke, yang kedua ada kita harus membiasakan ikan dipuasakan ya guys ya. Nah, karena dipuasakan itu perlu dilatih, karena ini khusus untuk ikan yang jarang puasa ya guys ya. Biasanya kan kiper itu punya cara pelihara beda-beda, ada yang ngasih makannya tiap hari, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu 2 kali ya guys ya. Jadi ikan itu kalau bisa dibiasakan puasa, karena di tank kontes itu ikan tidak boleh makan sedikit pun ya guys ya, karena kalau di tempat saya kalau ikan dikasih makan pada saat kontes akan mengalami diskualifikasi atau dikeluarkan dari kontes ya guys ya. Jadi ikan itu sudah dan tidak bisa mengikuti kontes lagi. Jadi ikan harus dibiasakan puasa kurang lebih 3-4 hari, karena biasanya kontes itu kan 3-4 hari, yaitu hari pertama visin, hari kedua diadaptasikan dulu, hari ketiga penilaian langsung fish out ya guys ya. Jadi ikan harus dibiasakan dipuasakan ya guys ya. Jadi kalau ikan nggak terbiasa kan kasihan, jadi kaget tiba-tiba puasa 3 hari nggak makan, itu kan ya kasihan juga ya guys. Jadi harus dibiasakan. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini ada pakan. Nah, sini teman saya tanya, yaitu
pakan yang digunakan adalah cacing tanah ya guys ya. Sebelum kontes itu dikasih cacing tanah, baru diberangkatkan ke kontes. Jadi isilah perut ikan itu sebelum diberangkatkan kontes biar nggak kosong-kosong banget ya guys ya. Kasihlah minimal kemarin besoknya mau berangkat kontes, sekarangnya dikasih dulu makan ya guys ya, biar nggak terlalu lapar-lapar banget ikannya, kasihan. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat atau bisa saya bilang yang terakhir, yaitu ikan harus dibiasakan di tempat yang agak rame ya guys ya. Misalkan soalnya kan di kontes itu kan rame pastinya, pengunjung lalu lalang gitu biasanya diajak main ikannya. Jadi ikan itu harus terbiasa dengan manusia yang lalu lalang ya guys ya. Biasanya kan ditaruh di ruang tamu atau pokoknya tempat orang lalu lalang lah biasanya, biar ikan itu nggak kaget yang biasanya dia cuma sendiri atau sama pemiliknya aja, satu orang itu tiba-tiba dipertontonkan banyak orang, itu bisa ratusan sampai ribuan orang ya guys ya yang nonton. Jadi takutnya ikan itu biasanya salting ya guys ya, salting jadi mager dia. Oke, itu. Oh ya, mohon maaf, yang lagi satu terakhir adalah latihan mental. Nah, sini yang paling penting adalah mental. Ini masuk ke yang pertama juga, yaitu adaptasi. Mental itu harus dilatih benar-benar paten ya guys ya. Jadi kalau ranti, kalau bisa di tank biasa gini kan sudah mangap, jadi kemungkinan adaptasinya lebih cepat ya guys ya. Atau yang flaringnya sudah stabil, yang dideketin aja udah flaring gitu ya guys ya. Jadi ikan itu mentalnya udah bagus lah. Makanya 1 bulan sebelum kontes itu ikan sudah dibiasakan tank polosan ya guys ya, supaya nggak kaget lah di kontes. Oke, sekian video kali ini. Saya harap bisa mengedukasi dan menghibur kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah apapun. Jadi karena setiap hobis atau owner itu punya cara yang berbeda-beda yang diterapkan ke ikan mereka masing-masing guys ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, bye bye.